kronologis awalnya perkembangan dari kasus ini sudah sejauh mana? Ya, sampai saat ini ya, perkembangan kasus ini kemarin kita udah tanyakan di Sanggau. Dari awal kan kita melapornya di Polda, laporannya di Polda, terus karena berproses itu udah dipindah tugaskan di Sanggau, kasus tersebut dipindahkan ke Sanggau, limpahkan di Sanggau. Nah, alasannya karena dilimpahkan dengan alasan gitu sudah dipindah tugaskan di Sanggau. Jadi pas di Sanggau sidang berlangsung, kita dapat undangan kalau sidang kan, sidang berlangsung. Udah itu dibilang bakalan ada sidang kedua, nanti kita infokan, bilang seperti itu kan, nanti kita infokan untuk sidang kedua. Boleh hadir, boleh enggak, bilangnya gitu kan. Terus kita tunggu, enggak ada info, enggak lama kemudian kita diinfokan via telepon, bilangnya sidang udah digelar dan udah ada putusannya dibilangnya permintaan maaf sama dimutasikan. Terus hasilnya enggak dikasih, kita bilang minta maafnya sama siapa, gini aja bilang gitu kan. Kalau memang tidak merasa puas silakan datang ke Sanggau, nanti kita jelaskan, seperti itu kan. Jadi dengan undangan seperti itu, jadi kita pergi ke Sanggau, datang ke Sanggau, terus kita tanyakan, jawabannya tetap sama, bahwa sidang udah digelar dan hasilnya putusannya katanya permintaan maaf itu. Nah, jadi kita sebagai keluarga merasa tidak puas. Kok bisa seorang gitu udah dengan banyak kesalahan dari korban, dari istri pertama, katakan adik saya kedua, kan bisa udah menelantarkan anak, gitu kan, menjanjikan nikahi adik saya sampai dari belum punya anak sampai anak 4, yang ada 3 ya, satunya. Terkait bukti-bukti Kak, bukti-bukti apa yang bisa Kakak tunjukkan kepada kita? Buktinya kita udah dari awal kita tahu permasalahannya, setiap kita lapor. Setiap kita ini, adik saya nanya kan, tanggung jawabnya kan, karena dia sendiri yang janjikan kalau dia akan menafkahi anak-anak secara bulanan kan. Tapi setiap kali adik saya tuh menanyakan hak tersebut bulanannya anak-anak, malah bukannya diberikan cacian makian yang diberikan, malah ancaman, malah dicaci maki. Di sini ada nih, tunjukkan makian ini. Malah dibilang di sini artinya ya, arti bahasa dia ya, dibilang katanya kami yang ganggu kehidupan dia. Arti bahasa sini malah dibilang katanya dia mau ngurus keluarga kami satu persatu, didatangin katanya satu persatu, malah dia ngancam. Ini setiap ditanya kewajiban bulanannya dia. Ini pernyataan dia tidak dipenuhinya. Ini pernyataan dia sendiri yang buat. Itu tidak dipenuhi. Ini di luar konteks dari kantor Propam Landak ini. Karena waktu awal buat perjanjian di sini ada saya pelapor, tapi waktu itu saya tidak mau menyepakati kesepakatan itu. Jadi ini mereka bikin perjanjiannya di luar pengetahuan saya. Adik saya dijanjikannya. Dia ancaman terus, yang dilimpahkan malah ancaman. Setiap saya minta keadilan, saya tetap saya pihak keluarga yang dirugikan, yang banyak pengorbanan buat adik saya dengan anak-anaknya. Saya tetap minta keadilan, Mas. Kita maunya Dito dipecat. Kita nggak mau lain lagi. Nah, saya tetap kalau dulu kita masih menunggu nih etikat baiknya, si Gito. Tapi udah 1 tahun lebih nih, udah 5-6 tahun ini. Satu rupiah pun jangankan untuk ini, tapi untuk saat ini kita udah nggak bisa lagi, nggak bisa toleransi lagi. Tidak ada pertimbangan lagi. Tidak ada etikat baiknya. Gitu dipecat. Karena walaupun kita nih masyarakat biasa ya, yang nggak mengerti hukum, tapi melihat yang merasakan itu kami pihak keluarga.
Gimana kami merasa dirugikan, menanggung malu, dijanjikan, dirugikan. Jadi pada intinya keluarga minta gitu dipecat ya? Iya, ya. Saya mintanya gitu. Tidak ada pertimbangan lagi karena Dan ini banyak masalahnya sekali. udah lama sekali nih. Banyak Udah sekali. sampai 6-5 tahun loh. Kemudian hasil tadi yang untuk menemui Polda Kalbar itu apa hasilnya? Hasilnya yaitu mereka menyatakan kalau katanya ini udah ada putusannya. Terus saya mau lihat bukti putusannya, karena kemarin waktu saya minta di Sanggau katanya bahasanya itu intern mereka, jadi tidak bisa diberikan pada korban karena ini katanya alasannya kasus kriminal, bukan kriminal umum, dibilang seperti itu. Oh iya Bu, tapi boleh kita lihat, saya bilang kan Putusnya ada Nah, dengan putusan. Kalau memang udah ada dengan putusan, kepalanya, dengan kita lihat atasannya katanya. dilihat Yang kan punya tadi kewenangan ini. dari hasil sidang pertama, dari laporan istri yang pertama, kita lihat tadi hasil putusannya. Terus tuntutan dari kita juga dilihat. Hasilnya cuma permintaan maaf. Bisa seorang Gito yang banyaknya buat kesalahan, bukannya malah dia nih ini bisa hebat bener. Apa hebatnya Gito bisa masih dipertahankan? Sedangkan pelanggarannya udah luar biasa. Dia udah mempermainkan, melecehkan. Benar-benar kami sebagai keluarga benar-benar sangat dirugikan, sangat terhina, dipermalukan. Dia bukannya ini menunjukkan etikat baik, bukannya ada penyesalan, malah dia ngancam. Ini ancaman dia. Dibilang kalau sempat katanya ada apa-apa dengan dirinya, dia bilang gitu. Semua foto, dibilang gitu nih. Di ancaman dia nih. Tunjukkan. Foto apa yang dimaksudnya nih? Itu ancaman dia. Dia ngancam. Dia mengancam saya dengan Nuraini loh. Dibilang adik. Kalau sempat saya menaikkan kasus, katanya dia Dia bunuh saya. ngancam. Baik Kak, sebelumnya apakah pernah dari saudara Gito sendiri yang selaku oknum dari kepolisian ini pernah melakukan intimidasi ataupun di luar dari pengancaman di WA tersebut? Iya, itu tadi. Cuma saya dulu pernah ya. Adik saya ini takut dengan ancaman dia. Saya pernah waktu itu dapat apa dicaci maki sama pihak keluarga gitu. Abang gitu sendiri dari Jamie dengan selaku istri dengan keluarga. Karena permasalahan ini karena saya kan udah berkali-kali melapor ya. Waktu itu karena rumah saya bertetanggaan dengan abangnya Jenny itu, kami itu sering kita dikeroyok mereka. Berarti Karena pernah dianiaya ya? Dicaci maki, saya dicaci maki, adik saya dicaci maki. Padahal Fisik, adik saya di ini dikeroyok. Fisik dicaci gitu, maki. mengadukan Keroyok ya? fisik gitu, menggunakan fisik. Berapa orang waktu itu waktu yang ngeroyok? Waktu itu ada 2-3 kali ya. Ya, adik-adik kandung Gito sama istri dari Gito, dari Jenny itu kan abang kandungnya Gito tuh. Bersama dengan adik iparnya Jenny berdua. Jadi 5. Itu berulang-ulang kali karena permasalahan ini. Mereka tidak terima saya, Mereka tidak terima dilapor. Yang saya tidak terima mereka caci maki, hina-hina. Padahal adik saya yang korban. Sampai orang tua pun dimasi. Bukannya ini setiap ditanya, cuma nanya lah bulanan anak-anak kapan ditransfer. Bukannya malah dapat ini, kan dia sendiri yang ini gitu. Berarti kasus ini sekarang dilimpahkan kemana Kak? Kita Kasus ini sekarang dilimpahkan kemana? kita udah limpahkan kemana-mana. Dari Landak, Dari Landa ke Polda, ke Sanggau, balik ke Landa, dan sekarang kita nanyakan. Jadi kakak atas putusan Polda ini berarti kecewa kak ya? Kecewa besar. Bukannya gitu memperbaiki diri, Kecewa. memberi indikat baiknya sampai sekarang dia seluruh pihak pun dia tidak menafkahi. Kita nggak mau lain, kita nggak mengharap, bukannya sombong ya, soal anak-anak kita bisa hidupkan. Cuman tidak ada indikat baiknya, maka kami Jadi untuk kami ini keluarga minta dia harapan dipecat. dari PH-nya gimana Pak? Dari PH-nya gimana? Ya, kami berharap kasus ini tetap ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan ditindak tegas itu bagaimana supaya ada rasa keadilan yang didapat oleh
klaim kami. Dan kami akan melakukan upaya-upaya insya Allah dalam waktu dekat ini akan menyurati ke Kapolri, termasuk juga ke Polda, termasuk kepada Komnas HAM, Ombudsman dan PPAD, karena memang ada juga anak yang dikorbankan dalam hal ini. Nah, itulah upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan, mendampingi korban supaya bisa apa yang menjadi harapan mereka tentang keadilan dapat dirasakan oleh pihak keluarga. Karena memang ini kasus ini sudah cukup lama, ya. Kami baru menangani dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan upaya hukum yang kita lakukan nanti membuahkan hasil, ya. Itu menjadi harapan kami. Terima kasih. Saya sebagai pihak pelapor, pihak yang dirugikan, dari keluarga yang dirugikan kami. Saya tidak akan berhenti dan saya tidak akan bisa tenang kalau saya tidak diberi keadilan untuk adik saya sebagai korban. Sampai kapanpun saya tetap Sebelum Gito dipecat kita tidak mau berhenti. sampai di mana Tidak mau berhenti. Oh, sampai di mana? Seandainya ini saya tidak menemukan keadilan buat adik saya dengan anak-anaknya, kalau memang atasannya tidak memberi keadilan buat saya dengan adik saya,